Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo apa kabar Brighters? Alhamdulillah senang sekali kembali podcast Bright Indonesia lewat tips Ramadan. Kembali temani Brighters yang tengah menjalankan ibadah puasa hari ini. Nah, ini kebenaran banget nih. Saya Sam Sumantri ditemani oleh dua guru tenaga pengajar. Dulu mantan guru. Tolong dong diperkenalkan dong untuk Brighters. Halo, saya Diana. Hai, saya Ripka. Oke, salam berjumpa dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berjalan lancar ya? Alhamdulillah. Nah, Brighters, di keseharian kita yang paling sering, jadi nih Mbak Diana, Mbak Ripka, yang menghinggapi diri kita, yang sering kita jumpai, itu memang benar-benar kadang-kadang tidak kita duga, yang tiba-tiba membuat kita ya kalau kita bisa menahan dan kalau kita mampu katakanlah bagaimana cara kita bijaksana agar kita tidak meluap-luap, itu pastinya kita aman. Nah, sekarang kita berbicara tentang amarah. Asik. Mbak Diana, Mbak Ripka, Ya. kok pada diam aja sih? Apa nih? Ini karena puasa, lemes puasa atau gimana kira-kira? Enggak, dengerin Pak Heri aja. Oh gitu. Pak Sam. Jangan dengerin aku lah. Dari Mbak Diana dulu deh ya. Amarah. Pasti ada dong yang mungkin pernah merasakan sesuatu yang tidak mengenakan, sebuah kenangan dulu atau ya kejadian-kejadian yang lucu lah, tapi ada amarahnya gitu loh. Ada Mbak Diana? Ya, amarah. Setiap orang pasti punya amarah ya Pak. Betul. Ya. Cuma bagaimana orang itu meluapkannya. Kalau saya memang tipikal orang yang nggak terlalu cepat terbawa amarah. Saya perhatiin dulu, saya pelajarin dulu. Tapi kalau memang udah di amarah yang di maksimal, baru saya bicara gitu. Kalau saya seperti itu. Kalau dibilang punya nggak sih, pernah nggak sih yang marah? Ya pasti pernah. Pasti pernah. Cuma nggak setiap amarah saya luapin. Gitu. Jadi ada bagian-bagian yang kamu simpan. Artinya menyimpan data dulu nih, ya kan? Gue tahan dulu, gue bermarah sama lu nih, kan begitu ya enggak? Yang kedua, ketika meledak baru dikeluarkan seperti itu. Iya. Nah, ada pendapat bahwa yang paling mendekati orang cepat emosi, katakanlah untuk dari sisi ini loh, dari sisi primatur seorang laki-laki dan perempuan, itu perempuan lebih kecenderungan lebih dekat dengan rasa emosional karena dia menggunakan sensitivitas dari perasaan, beda dengan laki-laki, kan seperti itu. Nah, berkaitan dengan sensitivitas dari perasaan ya, dari perasaan. Kalau kamu marah tuh kayak gimana sih? Enggak sih, kalau kayak gitu sih enggak banget. Ya marah ngomongnya kan agak tinggi gitu. Terus ya pasti kalau mimik yang ngikutin, kalau mimik marah masa ketawa. Gitu. Pasti otomatis mimik marah ya marah. Marah Nah, gitu. terus kalau bicara kasar sih tidak sih ya. Cuma lebih ke tinggi sama lebih ke tegas kali ya. Itu aja. Jadi ada sebuah penekanan sebenarnya ya. Ketegasan itu bukan membela diri tapi biar lu ngerti kan gitu ya. Maksud tujuannya ya. Sekarang tinggal ini ke ibu kepala sekolah. Ya, kepsek. Bu Ripka gimana Bu Ripka? Kalau Bu Ripka mungkin ada pengalaman yang lebih menarik lagi. Kalau kita lihat nih dari wajah Bu Ripka nih tidak begitu jauh dari marah. Tapi sebenarnya makanya kalau dalam film apa sinetron gitu ya paling laku ya. enggak Bu Ripka bercanda. Oke, Bu Ripka gimana Bu Ripka? Ada pengalaman yang menarik Bu Ripka? Kalau seperti yang dibilang sama Diana tadi, kalau amarah sih pasti ada. Setiap orang pasti ada. Saya ini gampang. Gampang banget. Saya itu orangnya reaktif. Jadi ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan saya langsung serk gitu, mimik muka saya langsung kelihatan. Langsung berubah. Cuman kalau zaman
masih muda ya Pak. Masih remaja muda, dulu, masih sekolah lah ya. Masih 20 Oh, kan. 20. Itu langsung saya. Oh ya? Langsung Main tangan? Enggak. Bisa kadang-kadang main tangan. Oh, main tangan. Jadi dulu itu kalau ada agak emosi sedikit aja terhadap sesuatu hal, langsung reaktif, langsung marah, langsung emosional, langsung kata-katanya pun bisa tidak terkontrol gitu. Udah ngelantur kanan kiri gitu ya. Tapi lambat laun kan kita udah semakin hari semakin tua ya Pak, semakin dewasa. Saya banyak belajar dan mudah-mudahan Bapak bisa rasain perubahannya udah lumayan sih menurut saya. Tidak sama seperti yang dulu lagi. Tapi aku pengen bertanya ya, apakah benar pendapat beberapa kalangan ya masyarakat, marah itu yang bisa menimbulkan yaitu efek samping dalam fisik kita, fisik pikiran ya, yang akhirnya karena sering dispanding marah gitu ya, akhirnya darah tinggi, darting gitu ya kan, tahu-tahu ada lagi yang jantungan. Kalau menurut Mbak Ripka? Kalau menurut saya saya penderita darah tinggi Pak. Oh. Tapi kalau dulu saya malah nggak punya darah tinggi. Pada saat saya meluapkan isi hati saya, itu saya nggak pernah darah tinggi. Oh. Itu normal, tensi normal segala macam. Justru sekarang ini setelah saya menahan emosional saya, malah saya darah tinggi. Itu berarti. Jadi sebenarnya efeknya ke saya tidak terlalu bagus kalau untuk menahan itu. Tapi bagaimanapun kan kita hidup sosial ya Pak, hidup di berdampingan dengan orang lain, nggak mungkin sesuai semua dengan yang kita inginkan. Betul. Jadi bagaimana caranya yang tidak sesuai itu ya udah saya tampung aja. Berarti disimpan dong tuh ya. Walaupun bentuk apa kekesalan disimpan tuh ya. Enggak, tapi kalau udah ada saatnya juga kalau udah terlalu banget pasti lepas. Baru juga. lepas. Nah, perbedaannya adalah sisi dulu dan sisi sekarang. Sekarang malah darting tuh ya, karena menahan amarah di situ ya. Iya, darting saya. Kalau bisa bagi-bagi aja. Mbak Diana sampai pernah seperti itu Mbak Diana, saking menahan marah atau dulu entah bagaimana lah sampai masuk rumah sakit, kadang-kadang seperti itu kan. Menahan marah itu salah satu faktornya. Jadi memang seperti itu kondisinya. Kalau kita banyak menahan pasti akan ada muncul aja penyakit yang ada di diri kita. Sebenarnya memang semuanya harus dibawa enjoy, dilepaskan. Cuma kan memang nggak semua kekesalan yang Mbak Rika bilang tadi, kesel lepasin, enggak. Kita hidup bareng-bareng. Di samping kanan kiri kita karakternya pun berbeda gitu. Jadi gimana caranya? Baca dulu deh marah lo, lihat dulu deh. Mungkin kalau memang udah keterlaluan baru kayak gitu sih. Kalau tadi yang kita bicarakan adalah ketika kita mengeluarkan emosi atau mengeluarkan amarah ya. Sekarang dibalik, kamu dimarahin sama orang. Apa sikap yang kamu tunjukkan? Dimarahin sama orang, dibalik. Ya pasti nggak suka ya Pak ya kalau dimarahin, apalagi nggak tahu salah gue apa, lo marah-marah sama gue. Gitu. Bisa ada masalah misalnya. Ya kalau merasa benar kenapa harus diem? Ya ngomong, ya berdebat, ya argumen. Kalau dimarahin orang ya, tapi tahu dulu kenapa dia kayak gitu sama kita. Kalau kitanya salah ya kita minta maaf. Gitu. Tapi kalau kitanya merasa nggak salah ya jangan diem aja. Ngomong. Oke, berarti sebenarnya obrolan kita hari ini adalah seputar dari amarah. Ini obrolan yang barangkali ya bisa dijadikan sesuatu apa nih ya, sedikit pembelajaran lah. Di kehidupan kita sering sekali menemukan yang namanya hal-hal yang tidak kita sukai yang menimbulkan kita menjadi marah. Kenapa demikian? Banyak ceritanya. Oke, sekarang kalau kita bicara tentang amarah, itu ada nggak yang ingin kamu berikan untuk Bretters tips-tips amarah? Misalnya contohnya nih, mungkin cara mengatasinya untuk diri kita sendiri nih. Gue lagi senewan nih. Nah, supaya kita bisa turun senewan kita, mungkin dari tips Mbak. Kalau aku sih dari tips yang aku boleh bagikan itu berdasarkan pengalaman aja ya Pak Heri ya. Betul. Kalau di aku sih, aku ambil saat teduh sejenak dulu. Berdiam diri, menelaah
masalahnya apa itu. Terus setelah itu aku biasanya setel lagu rohani. Aku setel lagu rohani, habis itu aku doa. Setelah doa, aku udah lebih tenang, baru aku bisa ngobrol dengan orang tersebut. Biasanya sih aku lakukan itu. Oh, berarti ada yang harus kita perbuat adalah mengademkan diri, ini mengademkan biar adem Iya, gitu ya, biar enggak? adem dulu hati. Biar adem dulu. Kalau di kipas angin nasi kan kita enaknya adem dulu nih kan gitu ya. Kalau Mbak Diana barangkali di versi lain Mbak Diana. Ya, caranya sama. Pertama, menenangkan diri dulu, mencari suasana, biar kita lebih tenang, berdoa. Mungkin kita bisa menahan lebih maksimal. Kemudian setelah semuanya tenang, ya baru diobrolin baik-baik. Cuma sih memang lebih dewasa sih ya kalau menahan, kalau amarah itu lebih dewasa aja sikapnya. Karena kalau memang kebawa emosi, banyak setan kanan kiri pasti akan meluap-luap. Cuma kalau kita udah menenangkan diri, kita sikap dewasa, kita lihat baik tidaknya masalah itu ke depannya seperti apa, pasti yakin deh solusinya ada, jalannya ada tanpa ada ribut kayak gitu sih. Nah, ini keterkaitan tentang amarah kita kaitkan lagi dengan dunia kerja. Yang terkadang kita pasti menemukan lah yang namanya benturan-benturan, padahal hal sepele loh, bisa terjadi sebuah kesalahpahaman. Nah, ada pengalaman nggak? Asik gak korek-korek sekarang nih ya. Mungkin dengan klien gitu loh. Ya pasti ada dengan klien, namanya juga beda kepala ya Pak. Pasti ada, namanya juga pekerjaan ritmenya seperti itu, terus beda sifat karakter pasti ada. Cuma ya balik lagi, mereka klien kita, klien mau bagaimanapun ya kita harus baik, servis kita harus baik. Kalaupun mereka salah ya pelan-pelan ngobrol kayak gitu sih. Kalau ke klien sih aku yakin sih semua juga akan menahan sih, akan tahu gitu ya, menahan, terus nggak ceroboh gitu sih. Itu sih kalau menurut aku kalau ke klien ya, pasti semua akan lakukan hal yang sama. Ya, berarti cara mengatasinya adalah dengan cara yang lebih profesional ya. Di sini kita memang kan bertanggung jawab akan tugas kita masing-masing, di mana kita menjaga sebuah ini dia nih dinamika. Sebuah jalinan yang begitu harmoni, walaupun ada buntur-bunturan dengan hal seperti itu, selama kita masih sadar, itu pasti akan terpecahkan sebenarnya ya, gitu. Dari Mbak Ripka, ada nggak Mbak Ripka cerita yang menarik Mbak Ripka dengan klien atau dengan teman gitu loh? Tentang amarah. Kesel nih, mungkin ada hal yang menyangkut di kita, nggak puas kita atau gimana gitu. Ada aja sih Pak ya, tapi lagi-lagi gini, cara kita menyikapinya seperti apa dulu gitu. Seperti yang dia bilang tadi, bahwa namanya klien ya, walaupun dia kadang-kadang salah, tapi kita juga berusaha untuk tenang, untuk tidak ini dengan masalahnya. Jadi diam sejenak, baru dikasih tahu yang sebenarnya lo begini loh gitu, harusnya begini. Lo juga harus tahu bahwa ini harusnya seperti ini, gitu. Terus untuk yang kalau yang paling kesel dulu pernah tuh, itu sesama karyawan, sama temen lah, sesama teman, gitu. Itu kenangan yang paling tidak bisa terlupakan di kantor yang lama. Terus saya lagi supervisi sama klien tuh, terus tiba-tiba ada telepon dan dia marah-marah gitu. Masalahnya masalah kantor. Ini kan profesional dong, harusnya. Ini kantor juga bukan kantor kita sama-sama kerja gitu. Jadi saya balas lagi Pak, pada saat saya dengan klien, untungnya saya dengan klien itu lagi kerja tapi udah selesai kerjanya, lagi beli oleh-oleh itu. Jadi kliennya sampai begini-begini saya, jadi nggak enak juga sih sebenarnya, nggak boleh begitu. Ini di depan klien loh. Gitu. Tapi lagi-lagi kan namanya masih muda dulu ya, emosinya masih mudah terpancing lah. Jadi ngikutin akhirnya gitu. terjadi Sampai seperti itu. sekarang saya masih ingat Pak, nggak pernah terlupakan itu. Tak pernah terlupakan tuh ya. Tapi itu kan jadi lucu ya. Sebuah pengalaman yang lucu jadinya kan. Sekarang jadi bahan ejekan malah saya sama Mas Budi itu. Oke.
Mbak Ripka, Mbak Diana, terima kasih banget ya. Sedikitnya kita sudah ya menyampaikan kepada Brothers. Pasti ini ada yang menjadi kerugian-kerugian atas perilaku kita dengan amarah kita. Banyak ya Mbak ya? Banyak. Dan Brothers mungkin bisa merasakan juga. Jadi nggak perlu kita ceritain akibat-akibat yang terjadi. Dan sepantasnya memang kita harus menghindari apapun gesekan, benturan ya yang membuat kita mungkin lupa sesuatu. Nah, ini yang harus kita ingatkan adalah bijaksana dalam kita berpola pikir ya, mindset kita di sini ya. Jadi jangan menerima apa-apa yang langsung diterima kan, seperti itu. Oke, Brothers, terima kasih sudah mengikuti podcast Spread Indonesia di Tips Ramadan, dan tentunya esok kita akan jumpa kembali. Saya Sam Sumantri ditemani oleh Diana. Saya dengan Rika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.